Sentotman akan segera beraksi. Salam dulu sebelum ngomong. Assalamualaikum. Sentotman akan segera beraksi. Disapa dulu teman-teman yang mendengarkan kisahmu. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Sentotman akan segera beraksi. Ada apa gerangannya mana? Kok nggak disebutkan? Cerewet kau, Ed. Kukutuk belalaimu lemes kayak tali rapia. Waduh, cabut Tot, kutukanmu itu Tot, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan cerita sebelumnya. Cerita tentang Sentot dan Edi yang terjebak di masa lalu ketika zaman Belanda. Dan kali ini tidak sampai di situ saja. Mereka bahkan dihadapkan pada sebuah misteri di mana Sentot, Edi dan juga Rusdi diculik oleh centeng-centeng Belanda. Tidak jelas apa tujuannya. Baiklah, kita langsung saja simak kelanjutan cerita Sentot. Teman-teman, ada apa gerangan? Cerita Sentot mulai dari sini. Langkah kaki Sentot, Edi dan Rusdi terdengar pelan namun terburu-buru di tengah hutan yang gelap. Nafas mereka masih terengah setelah menghindari rombongan misterius tadi. Daun-daun kering berderak setiap kali kaki mereka menginjak tanah. Udara terasa lembab, aroma tanah basah dan daun busuk begitu kental menusuk hidung. Tiba-tiba, dari balik semak muncul sesosok pria aneh. Tingginya hampir 2 meter, kulitnya pucat seperti kain yang lama terendam air. Matanya tak bisa dilihat sebab kelopak mata itu tertutup rapat, dijahit dengan benang hitam yang kasar dan tebal. Begitu pula mulutnya, terjahit dari ujung ke ujung, membuat wajahnya terasa seperti topeng. Ketiganya langsung berhenti. Edi mundur setapak, Rusdi memegang bahu Sentot yang tampak membeku di tempatnya. Ed, ada orang di permak lepis. Sosok itu mengangkat tangan perlahan, gerakannya lambat, kaku, seolah setiap sendinya berderit. Telunjuknya lurus menunjuk ke arah gelap di antara pepohonan. Tidak ada suara, hanya desir angin yang membawa bau anyir samar. Rusdi menelan ludah lalu berbisik, Ed, kayaknya dia nyuruh kita ke sana. Edi menatap Rusdi tak percaya. Iya, tapi kemana? Jangan-jangan ke tempat di mana kita bisa dimakan dengan mudah. Dia nggak akan makan, Ed. Tuh lihat, mulutnya aja diobras. Sosok itu lalu beralih menghadap Sentot. Sentot yang tadinya melongo mulai melangkah mundur. Tapi karena kakinya nyangkut akar pohon, dia malah jatuh terduduk. Rusdi dengan cepat menarik kerah bajunya. Ayo Tot, jangan ketinggalan. Siapa yang mau ketinggalan? Gumam Sentot pelan. Ayo pergi, kalau diem di sini bisa lebih serem lagi. Potong Edi, matanya tetap mengawasi sosok aneh itu. Akhirnya mereka bertiga berjalan perlahan mengikuti arah yang ditunjukkan. Sosok aneh itu hanya berdiri diam. Tubuhnya nyaris tak bergerak, menatap dengan kelopak tertutup seakan tetap bisa melihat. Semakin mereka berjalan ke arah yang ditunjuk, udara mulai berubah. Angin jadi lebih hangat dan samar-samar terlihat cahaya oranye di kejauhan. Bau asap kayu terbakar mulai tercium. Kampung, pikir Rusdi dalam hati. Benar saja, di hadapan mereka terbuka sebuah perkampungan kecil.
Rumah-rumah kayu sederhana berdiri berjejer tak teratur. Di setiap halaman rumah, obor bambu menyala, membuat suasana tampak seperti di masa lampau. Tidak ada suara ramai, hanya gelegar api yang kadang meletup. Sentot yang tadi ketakutan mulai celingak-celinguk. Kok kayak di desa siluman? Bisiknya. Edi menatapnya datar. Yang ada Condro Sungsang. Iya, Ed, yang kalah main gundul sama aku. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang diapit rumah-rumah itu. Beberapa bayangan bergerak di balik jendela, namun tidak ada yang keluar menyambut. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah rumah kayu yang lebih besar dari lainnya. Dindingnya dari papan jati tua, atapnya rumbia tebal. Di depan pintu tergantung lentera minyak yang cahayanya bergetar tertiup angin. Rusdi maju dan mengetuk pintu. Tidak lama pintu terbuka. Seorang pria tua muncul. Rambutnya putih semua, kulitnya berkerut seperti tanah kering, namun matanya tajam menatap mereka satu persatu. Siapa kalian? Suaranya serak tapi dalam. Rusdi menjawab cepat. Maaf Pak, kami tersesat. Tadi ada orang yang menunjukkan jalan ke sini. Pria tua itu mengangkat alisnya. Orang? Seperti apa orangnya? Edi menelan ludah. Matanya sama mulutnya dijahit Pak. Iya Pak, mulutnya diobras. Pria tua itu terdiam beberapa detik, lalu perlahan membuka pintu lebih lebar. Masuklah, jangan di luar. Suara berat itu keluar dari bibir seorang pria tua berwajah keriput, namun matanya masih menyimpan sorot tajam. Itulah Pak Seno, lurah desa tersebut. Tubuhnya ramping namun sikapnya tegap, dan kain lurik yang ia kenakan dililit rapi, seakan ia sudah siap menerima tamu meski jam menunjukkan sudah malam. Edi melangkah lebih dulu disusul Rusdi. Sementara Sentot sempat menoleh ke arah kegelapan di belakang, takut jika sosok mulut terjahit itu masih mengintai. Begitu kaki mereka menginjak tikar pandan di ruang tengah, aroma kayu tua bercampur asap minyak kelapa langsung memenuhi hidung, menenangkan sekaligus mengundang rasa waspada. Pak Seno mempersilahkan mereka duduk di atas tikar, sementara ia sendiri mengambil tempat di kursi kayu di ujung ruangan. Kalian ini dari mana? Dan kenapa bisa sampai di sini? Tanyanya tanpa basa-basi. Rusdi saling pandang sebentar dengan Edi, lalu menarik nafas panjang. Kami dari desa di Jawa Tengah Pak. Tadi kami diculik, para centeng menggiring kami, semua pemuda desa. Kami diikat, mata kami ditutup. Ketika di hutan kami terpisah, yang lain masih di dalam sebuah bangunan. Suara Rusdi sedikit bergetar saat ia mengucapkan kalimat terakhir. Tatapan Pak Seno mengeras, namun sebelum ia merespon, Sentot yang sedari tadi diam tiba-tiba menyela dengan suara polos. Pak, tadi di jalan ada orang aneh, matanya dijahit, mulutnya juga kayak boneka yang rusak. Pak Seno menunduk seolah meresapi setiap kata itu. Tangannya meraih pipa rokok cengkeh di mejanya, namun tak langsung menyalakannya. Itu Sutresno, katanya. Edi mengernyitkan dahi. Sutresno Pak. Su itu artinya anjing, Tresno artinya cinta. Berarti dia cinta anjing. Gak gitu Tot konsepnya. Sutresno bukan Sutresno. Iya, Sutresno. Pak Seno memandang mereka bergantian lalu melanjutkan. Ia dulunya warga desa ini. Tahun lalu jasadnya ditemukan di hutan, di dalam sebuah bangunan tua yang sudah lama dihindari orang. Keadaannya persis seperti yang kalian lihat tadi. Mata dan mulutnya dijahit dengan benang hitam. Tangannya kaku, tubuhnya sudah pucat. Orang bilang ia korban dari kekejaman majikannya, Doro Prayogo. Suara Pak Seno terdengar berat saat menyebut majikan. Ia menatap api lampu minyak, seperti sedang berbicara pada kenangan yang tak ingin ia ingat. Majikannya bukan orang sembarangan. Ia penganut ilmu hitam, sakti
sakti dan orang kepercayaan pemerintah Belanda. Karena itu, ia kebal hukum. Banyak orang hilang di hutan ini dan tak pernah kembali. Sutresno hanya salah satu dari sekian banyaknya. Edi seketika merasa tengkuknya meremang. Jadi, tadi yang menunjukkan jalan pada kami itu arwahnya, potong Pak Seno tegas. Ia mungkin ingin menuntun kalian keluar, atau mungkin mengantarkan kalian pada sesuatu yang lain. Arwah seperti itu tak selalu bisa ditebak. Rusdi menelan ludah. Pak, teman-teman kami, mereka masih di dalam bangunan itu, seperti orang yang kehilangan jiwa. Apa mereka masih bisa diselamatkan, Pak? Pak Seno memejamkan mata, menarik nafas dalam. Saat ia membukanya kembali, sorotnya lebih suram. Rupanya masih berlanjut, gumamnya pelan. Kalimat itu membuat Edi mengernyit. Apa maksudnya, Pak? Pak Seno tak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke sudut ruangan, dan mengambil sebuah kendi berisi air. Sambil menuang ke gelas, ia berkata, bangunan yang kalian maksud kemungkinan besar adalah tempat yang sama di mana Sutresno ditemukan. Tempat itu bukan sekedar bangunan, itu adalah pasren, tempat persembahan gaib. Di sanalah dilakukan penumbalan, pengikatan roh, dan kekejaman yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Penumbalan? Suara sentot lirih tapi jelas. Pak Seno menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ya, orang-orang yang dibawa ke sana kebanyakan tak pernah kembali. Mereka menjadi bagian dari ritual. Tubuhnya mungkin masih hidup, tapi jiwanya sudah tak lagi bersama mereka, atau tak pernah lagi kembali pada keluarganya. Keheningan panjang menggantung di ruangan. Bahkan suara malam di luar seperti serangga dan dedaunan bergesekan terasa meredup. Rusdi meremas lututnya. Pak, kalau ada cara, saya mau coba. Teman-teman saya bukan untuk dijadikan korban begitu saja. Pak Seno duduk kembali, kali ini lebih dekat. Kalau memang itu yang kau mau, ada satu orang yang mungkin bisa membantu. Siapa, Pak? Tanya Edi cepat. Nyai Rusmini, jawab Pak Seno. Ia bukan orang biasa. Dulu dia pernah tinggal di pesisir selatan, berguru pada seorang petapa. Orang bilang ia bisa melihat apa yang tak terlihat dan bernegosiasi dengan yang tak kasat mata. Dia di mana, Pak? Rusdi semakin condong ke depan. Di ujung timur desa ini, melewati kebun kopi, lalu turun ke lembah. Tapi kalian tak bisa pergi sendiri. Hutan malam ini tidak bersahabat. Aku akan mengantarkan kalian. Tidak lama kemudian, mereka sudah berjalan keluar rumah. Obor di tangan Pak Seno memantulkan bayangan aneh di batang pohon, seakan wajah-wajah asing mengintip dari sela-sela kulit kayu. Sentot berjalan di tengah, menggandeng tangan Edi, sementara Rusdi menjaga bagian belakang. Langkah mereka menuruni jalur sempit yang hanya cukup untuk satu orang. Tanahnya licin karena sisa hujan sore tadi. Di kejauhan, suara burung malam terdengar melengking. Namun setiap kali Obor bergerak, suara itu lenyap seolah menghindar. Pak, kenapa kita nggak tunggu pagi saja? Tuh lihat, sandal jepitku sampai putus karena nyangkut di lumpur. Tanya Sentot dengan nada berbisik. Pak Seno tak menoleh. Waktu bukan milik kita. Kalau benar teman-temanmu ada di sana, mereka mungkin tak punya waktu sampai pagi. Itu membuat semua kembali diam. Mereka melewati kebun kopi, di mana daun-daunnya memantulkan cahaya obor seperti sisi ular basah. Bau tanah basah bercampur dengan aroma manis samar dari bunga kopi, tapi entah kenapa bukannya menenangkan, justru membuat perut terasa berat. Setelah hampir setengah jam berjalan, jalur menurun membawa mereka ke sebuah lembah kecil. Di sana kabut tipis menggantung rendah, membuat udara semakin dingin. Pak Seno memberi isyarat berhenti. Kalian dengar itu?
Maaf Pak, aku kentut, ucap Sentot sambil mengatupkan tangan di depan dada. Bukan kentutmu, coba perhatikan lebih teliti. Semua terdiam, hanya suara gemericik air dari sungai kecil di dekat mereka. Namun perlahan terdengar suara lain, semacam nyanyian, tembang Jawa yang mendayu, namun liriknya tidak jelas. Suaranya datang dari arah yang mereka tuju. Itu suara Nyai Rusmini, kata Pak Seno akhirnya. Ia sering bernyanyi di malam hari, katanya untuk menenangkan penjaga tempat ini. Sentot menelan ludah dan Edi mengerutkan kening. Penjaga Pak? Pak Seno tak menjawab, hanya melangkah lebih cepat. Rumah Nyai Rusmini berdiri sedikit terpisah dari rumah-rumah lain di ujung desa. Bentuknya rumah limasan Jawa tua, berdinding papan tebal yang sudah menghitam dimakan usia. Di beranda depan ada bangku panjang dari bambu dengan beberapa bantal tipis. Tampaknya sering dipakai untuk menerima tamu atau tempat warga yang datang meminta pertolongan. Hawa di sana terasa lain, bukan dingin tapi berat. Udara yang berhembus membawa aroma kayu cendana bercampur kemenyan samar-samar. Di sudut beranda tergantung sebuah sangkar burung kosong, tapi entah mengapa sangkar itu bergoyang pelan-pelan meski angin hampir tak terasa. Rusdi melangkah lebih dulu, disusul Edi yang masih kelihatan pucat. Sentot malah asik melihat-lihat sekeliling sambil membungkuk mengintip ke bawah bangku, seolah berharap ada sesuatu yang menarik. Nyai Rusmini sudah duduk di kursi rotan di dalam rumah. Tubuhnya tegak namun auranya memancarkan wibawa. Perempuan itu mengenakan kebaya hitam polos dengan kain batik sogan. Rambutnya disanggul rapi. Mata Nyai Rusmini tajam tapi tidak menusuk. Justru terasa seperti bisa melihat sampai isi hati orang. Begitu mereka masuk halaman, Nyai Rusmini memberi isyarat dengan tangan. Duduklah kalian. Rusdi duduk sambil menarik nafas panjang. Nyai, tadi kami di hutan, potong Nyai Rusmini pelan. Masuk ke tempat yang seharusnya tidak boleh kalian dekati. Edi menelan ludah. Sentot malah mengangkat alisnya. Loh, Nyai bisa melihat dari sini. Jangan-jangan Nyai pakai teropong ajaib. Nyai Rusmini melirik Sentot sekilas. Nak, aku tidak perlu teropong untuk melihat apa yang terjadi. Bau hutan itu masih menempel di badan kalian. Dan bukan bau biasa. Itu bau darah dan bau arang. Ucapan itu membuat Edi merinding. Rusdi segera menjelaskan agak terburu-buru tentang kejadian di bangunan tengah hutan. Ia menceritakan dari awal bagaimana para pemuda desa diculik dan sosok-sosok menyeramkan yang berjaga. Dia juga menjelaskan bagaimana akhirnya mereka kabur karena menyadari tempat itu penuh bahaya. Nyai Rusmini mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk. Begitu Rusdi selesai, ia menarik nafas panjang dan berkata pelan, Aku sudah menduga tempat itu akan kembali digunakan, tapi aku berharap dugaanku salah. Edi memberanikan diri bertanya, Nyai, tempat itu tempat apa sebenarnya? Nyai Rusmini berdiri, berjalan pelan ke rak kayu di sudut ruangan, mengambil sebuah kendi, lalu menuangkan air ke 3 gelas tanah liat. Gerakannya lambat tapi mantap. Itu, katanya sambil menyerahkan gelas pada mereka, adalah bangunan milik bekas muridku. Murid Nyai? Rusdi terkejut. Namanya Wage. Dulu dia anak pintar, cepat belajar dan punya tekad kuat. Awalnya aku bangga kepadanya, tapi aku salah. Sentot meneguk airnya sambil nyeletuk. Wage? Loh, sama kayak nama bapaknya Mas Rusdi. Rusdi spontan melirik Sentot. Iya Tot, bapakku emang namanya Wage juga, tapi jelas bukan orang itu. Sentot nyengir.
Siapa tahu aja mas, malam ini kita nemu rahasia keluarga. Diem Tot, dengerin Nyai dulu, potong Edi cepat. Nyai Rusmini tak terganggu oleh celoteh itu, malah tersenyum tipis lalu kembali duduk. Wage yang kumaksud bukan sembarang orang. Dia pernah menguasai banyak ilmu yang kupelajari bertahun-tahun, tapi dia mulai menyimpang. Awalnya hanya ingin cepat kaya. Aku sudah mengingatkannya, tapi Wage memilih jalan pesugihan. Edi memeringkan kepala. Pesugihan yang pakai tumbal itu, Nyai? Benar, jawabnya mantap. Tapi Wage tak berhenti di situ. Dia mencari cara untuk menyempurnakan ilmunya. Tumbalnya bukan sekedar ayam atau kambing, tapi manusia. Dia percaya semakin mudah tumbalnya, semakin kuat tenaga yang akan ia dapat. Sentot yang tadi santai kini duduk tegak. Waduh, jadi tadi kita diculik itu untuk dijadikan tumbal. Para pemuda itu akan dipakai sebagai tumbal, ujar Nyai Rusmini tatapannya tajam. Dan itu baru permulaan. Wage punya keinginan lain yang lebih berbahaya. Rusdi menelan ludah. Apa itu, Nyai? Hidup abadi. Kata-kata itu membuat ruangan seolah bertambah dingin. Edi nyaris tak percaya. Hidup abadi? Hidup abadi? Kayak nama CV distributor kawat. Nyai Rusmini mengangguk pelan. Bukan abadi seperti itu. Wage ingin menyatu dengan sesuatu yang bukan manusia. Iblis, makhluk dari alam yang lebih gelap dari yang biasa kalian dengar. Kalau sampai itu terjadi, bahkan aku pun mungkin tak sanggup mengalahkannya. Hening menyelimuti ruangan. Suara jangkrik dari luar terdengar lebih jelas, dan lampu sentir di sudut berkedip pelan seolah gelisah. Rusdi memberanikan diri berkata, jadi para pemuda itu dibawa untuk upacara itu? Ya, mereka akan dijadikan jembatan. Darah mereka akan membuka pintu untuk iblis itu, jawab Nyai Rusmini tegas. Sentot bergidik. Nyai, kalau Wage segitu jahatnya, kenapa Nyai nggak dari dulu aja ya? Maksudnya dicekik apa di sliding gitu kek? Nyai Rusmini memandang Sentot lama sekali lalu berkata pelan. Karena Wage dulu adalah murid yang sangat kupercaya. Aku pernah menganggapnya seperti anak sendiri. Menghancurkannya berarti menghancurkan bagian dari diriku. Suara Nyai merendah, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tapi kemudian tatapannya kembali tegas. Namun sekarang aku tak punya pilihan lain. Berdasarkan ceritamu, malam ini Wage akan memulai upacara penyatuan itu. Jika dibiarkan, segalanya akan terlambat. Edi meneguk ludah. Malam ini kita harus menghentikannya. Malam ini kita akan berjalan ke hutan. Kita harus sampai sebelum upacara dimulai. Wage harus dihentikan dan para pemuda itu harus diselamatkan. Jika gagal, desa ini akan menjadi tempat iblis bersemayam selamanya. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan Sentot tak berani bercanda lagi. Di beranda rumah panggung sederhana yang dipenuhi berbagai tanaman obat, Nyai Rusmini duduk bersila di atas tikar pandan. Di depannya, sebuah nampan anyaman bambu berisi kembang staman, kendi kecil berisi air putih, segenggam beras, dan sebatang dupa yang sudah setengah terbakar. Matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan merapalkan mantra yang bahkan Edi pun tak berani menirukan. Sentot yang sejak tadi duduk di sebelah Edi mulai gelisah. Bocah itu sesekali menggaruk kepalanya, menoleh ke arah Nyai Rusmini, lalu ke Edi, lalu lagi ke dupa yang mengepulkan asap tipis. Dia mencondongkan tubuh
berbisik pada Edi dengan nada yang terdengar seperti rahasia besar. Nyai Rusmini lagi nyate ya? Kok asapnya banyak gitu? Edi menatapnya malas. Sate apanya Tot? Itu dupa. Yah, kirain mau disuguhi sate. Sentot mengerucutkan bibirnya, tapi pandangannya kembali ke Nyai Rusmini. Ada rasa penasaran di matanya. Bocah itu bisa merasakan, bukan sekedar melihat, bahwa perempuan tua itu sedang tidak main-main malam ini. Aura Nyai Rusmini memancarkan sesuatu yang hangat tapi juga berat, seperti angin panas yang datang sebelum badai besar. Beberapa menit kemudian, Nyai Rusmini membuka mata. Sorot matanya tajam, seperti baru saja menembus kabut di dunia lain dan menemukan sesuatu yang tidak enak. Kalian berdua, kalau ikut harus siap lahir batin. Apapun yang nanti kalian lihat di jalan, jangan komentar sembarangan. Dan kalau aku bilang berhenti, kalian harus berhenti. Mengerti? Suaranya dalam, tak menyisakan ruang untuk bantahan. Edi mengangguk cepat. Sentot juga mengangguk. Walaupun di kepalanya dia sudah membayangkan diri sendiri memukul pocong dengan sandal jepit. Nyai, aku ikut ya. Aku kan Sentot men, pahlawan alam gaib dan alam Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ihah. Nyai Rusmini tersenyum tipis. Dia tahu Sentot bukan bocah biasa, jauh dari biasa. Tapi tetap menghadapi yang akan mereka datangi malam ini bukanlah perkara main-main. Baiklah Sentot, tapi ingat, kamu ikut di belakangku dan jangan sembarangan buka mulut kalau tidak perlu. Tidak lama obor dinyalakan. Nyai Rusmini berjalan di depan. Obor di tangan kirinya menebarkan cahaya kuning yang bergetar di antara hembusan angin. Di belakangnya, Edi melangkah hati-hati, sesekali menoleh ke kiri dan ke kanan. Dan di buntut barisan, Sentot berjalan sambil menggoyang-goyangkan bahunya seperti sedang berlagak menjadi pendekar. Mereka menelusuri jalan desa yang gelap. Rumah-rumah kayu yang mereka lewati tampak sunyi. Hanya sesekali terdengar anjing menggonggong di kejauhan. Aroma asap kayu dari tungku dapur yang sudah padam masih menggantung di udara. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sedikit tanda-tanda kehidupan. Jalan tanah mulai berubah menjadi setapak yang diapit ilalang tinggi. Bisik Sentot. Apalagi? Kalau kau capek, bilang ya, aku mau minta gendong. Edi mendengus. Sejak kapan orang capek malah disuruh gendong? Sejak aku bilang begitu. Beberapa saat kemudian, ilalang berganti dengan pepohonan besar. Daun-daun lebatnya membentuk kanopi yang menutup cahaya bulan. Di sini gelapnya lebih pekat, udara lebih lembab, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Nyai Rusmini tetap melangkah mantap, sesekali menggumamkan mantra. Di tengah hutan itu, mereka tiba di sebuah jalan setapak yang lebih rapat, dikelilingi pohon beringin dan bambu. Bau tanah bercampur lumut menyeruak. Sentot menelan ludah, bukan karena takut, tapi karena merasa suasananya seperti film silat yang pernah ia tonton diam-diam di layar tancap. Setelah berjalan sekitar 20 menit, mereka berhenti. Di depan mereka, di balik deretan pohon, tampak sebuah rumah besar. Atapnya ditutupi ijuk hitam dan dindingnya sudah lapuk dimakan usia. Rumah itu berdiri sendirian di tengah pekarangan yang luas namun tak terurus, dengan rumput tinggi setinggi pinggang orang dewasa. Yang membuat Edi tercekat adalah rumah itu tidak sendirian. Di kelilingnya berdiri sosok-sosok mengerikan. Ada yang menyerupai manusia dengan tubuh kurus kering dan mata merah menyala. Ada pula yang menyerupai binatang, tapi kepalanya aneh, seperti campuran serigala dan kelelawar. Beberapa di antaranya merangkak di tanah, mengendus-endus seperti mencium bau mangsa. Sentot menatap mereka dengan mata membulat. Itu yang di kiri mukanya kayak Kamen Rider.
Edi tak menjawab. Dia terlalu sibuk memastikan nafasnya tak terdengar oleh makhluk-makhluk itu. Nyai Rusmini mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berdua diam dan tetap berjongkok di balik pepohonan. Dari tempat persembunyian itu, obor Nyai Rusmini redup tertiup angin, tapi cukup untuk memperlihatkan wajahnya yang kini penuh konsentrasi. Dia memandangi rumah itu. Matanya memicing seolah sedang menerawang lapisan demi lapisan yang menutupi tempat tersebut. Banyak yang menjaga, gumam Nyai Rusmini nyaris tak terdengar. Mereka bukan sekedar hantu. Ini para penjaga yang diikat oleh tuannya. Masuk tanpa izin sama saja mengantar nyawa. Sentot mengangguk-angguk lalu membisikkan sesuatu yang membuat Edi hampir ingin menamparnya. Nyai, kalau aku lempar sandal ke mereka, kira-kira langsung bubar nggak ya? Nyai Rusmini mengangkat tangan, matanya menyipit, seolah mencoba menembus dinding rumah itu dengan pandangan batinnya. Mulutnya berkumat kamit, sementara tangan kirinya menggenggam segenggam garam. Edi menelan ludah. Nyai, kita benar-benar mau masuk. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita biarkan, rumah ini akan terus menjadi tempat mereka memerangkap jiwa-jiwa orang tersesat. Sentot menyikut Edi. Tenang saja, Ed. Ada aku, Sentot Man. Edi menghela nafas. Justru itu yang bikin aku gak tenang. Sentot Man mainnya ngawur. Nyai Rusmini berdiri di bibir pepohonan. Nafasnya teratur, mata tajamnya mengamati bangunan tua di tengah hutan itu. Bulan separuh tertutup awan, hanya menyisakan cahaya samar yang menimpa tanah berlumut. Rusdi, kalian tunggu di sini, perintah Nyai Rusmini dengan suara rendah namun tegas. Jangan maju selangkah pun sampai aku bilang maju. Rusdi hanya mengangguk, wajah mereka tegang. Edi menelan ludah. Sementara Sentot malah senyum-senyum. Nyai, kalau butuh bantuan, Sentot Man siap tempur. Cukup lambaikan bendera putih ya, katanya sambil memegang sandal jepitnya seperti senjata rahasia. Tot, ini bukan mainan. Tapi aku kan pahlawan alam gaib, balasnya sambil menepuk dadanya. Nyai Rusmini sempat melirik Sentot lalu tersenyum samar. Dia memang bukan anak biasa, gumamnya dalam hati, mengingat aura aneh yang sejak awal sudah ia rasakan dari bocah itu. Perlahan, Nyai Rusmini melangkah keluar dari kegelapan pohon. Langkahnya mantap, tidak ada rasa gentar sedikit pun. Ia berhenti di tanah lapang, jaraknya sekitar 10 meter dari bangunan misterius itu. Di sekeliling rumah, bayangan-bayangan bergerak. Sosok-sosok mengerikan mulai jelas terlihat. Ada yang berwujud setengah manusia setengah binatang, kepala kambing tubuh manusia, tangan panjang dengan kuku seperti belati. Ada pula yang seluruh tubuhnya berbulu hitam, matanya merah menyala, mulutnya penuh taring. Beberapa bahkan hanya berupa kabut hitam pekat, namun terasa berat seperti daging. Anehnya, begitu Nyai Rusmini berdiri tegak, sebagian dari makhluk itu menunduk, seperti mengenali kekuatan yang berdiri di hadapan mereka. Namun yang lain mendesis marah. Suara mereka bercampur seperti angin ribut dan ringkikan kuda. Nyai Rusmini mengangkat tangan kanannya perlahan, telapak menghadap ke depan. Sing nyegat aku minggiro, iki dudu urusanmu. Suaranya menggema, bercampur gaung gaib yang membuat udara bergetar. Beberapa jin penjaga tampak ragu, tetapi 3 sosok besar dengan mata menyala merah justru melangkah maju. Mereka menggeram, lalu melompat bersamaan ke arah Nyai Rusmini. Seketika, tanah di bawah kaki Nyai Rusmini berdenyut, seperti ada detak jantung raksasa dalam bumi. Dari arah belakangnya, muncul cahaya kehijauan yang melayang-layang. Jin hutan yang setia kepadanya datang membantu. Bentuk mereka menyerupai manusia setengah transparan, kulitnya hijau lumut, rambutnya seperti dedaunan. Pertarungan dimulai. Salah satu jin hutan melompat ke depan,
menahan cakaran jin penjaga yang berkepala serigala. Tubuh mereka bertubrukan, mengeluarkan percikan cahaya dan semburan angin dingin. Nyai Rusmini sendiri menggerakkan jemari tangannya seperti mencabut sesuatu dari udara, lalu melemparkan segumpal sinar merah ke arah dua makhluk lainnya. Sinar itu meledak seperti petir, membuat makhluk-makhluk itu terpental beberapa meter. Suara dentuman gaib mengisi udara. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang keras walau tak ada angin. Dari kejauhan Sentot melongo. "Waduh, ini yang sudah aku tunggu-tunggu," bisiknya pada Edi. "Tunggu apanya, Tot?" "Tontonannya lah." Sementara itu, Nyai Rusmini memanggil kekuatan lain. Ia menginjak tanah 3 kali dan dari dalam tanah muncul akar-akar besar yang hidup melilit kaki para jin penjaga. Makhluk-makhluk itu meronta, mengaum, namun lilitan itu seperti ular besi tak bisa diputus. Tapi satu makhluk berwujud kabut hitam menyelinap cepat, mencoba menerjang Nyai Rusmini dari belakang. Ia hanya memutar badan sedikit, mengibas dengan selendangnya, dan kabut itu terbelah 2 lalu memudar. Para jin hutan yang membantunya semakin gencar menyerang. Mereka bergerak seperti angin, memukul, mencakar, dan menyibakkan tubuh para penjaga ke segala arah. 5 menit pertarungan berlangsung sengit. Suara dentuman, jeritan gaib, dan desis marah bergema di tengah malam. Hingga akhirnya satu persatu jin penjaga berlari mundur, melompat ke kegelapan hutan dan menghilang. Hanya tersisa mereka yang sejak awal menunduk pada Nyai Rusmini. Mereka tidak menyerang, hanya bergeser memberi jalan. Nyai Rusmini mengatur nafas lalu melangkah ke arah rumah itu. Ia tak menoleh pada yang menyingkir, hanya berkata lirih, "Wes, aku orang nyentuh kowe. Jaga urusanmu dewe." Dari kejauhan, Sentot yang tadi sudah setengah berdiri langsung bersorak pelan, "Hore, Sentot Men masuk babak penyelamatan." Nyai Rusmini memejamkan mata sejenak, menarik nafas panjang lalu membuka langkah. Di kiri kanannya sosok-sosok hitam berdiri. Mereka bukan manusia. Kulitnya pucat kehijauan, mata mereka menyala merah. Para jin penjaga hutan. Ada yang memegang tombak panjang, ada yang hanya berdiri dengan jemari panjang yang melengkung seperti cakar. Ketika Nyai Rusmini melangkah, mereka bergeser menutup jalan di belakangnya, memastikan tidak ada jalan kembali kecuali lewat pintu di depan. Salah satu jin mendekat, kepalanya menunduk rendah, tapi dari mulutnya keluar suara yang berat dan bergema, "Nyai, tidak seharusnya datang ke sini. Dia sudah menunggumu." Nyai Rusmini menatap tanpa gentar. "Aku datang untuk menghentikan kekejian ini." Jin itu hanya diam lalu mundur perlahan memberi jalan. Ketika ia sampai di beranda, angin bertiup kencang dari dalam bangunan, membawa aroma kemenyan bercampur darah. Pintu kayu tua itu berderit pelan lalu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam keluarlah seorang pria berumur sekitar 40 tahun. Tubuhnya tegap, wajahnya keras dengan garis rahan tegas, dan matanya tajam penuh kebencian. Nyai Rusmini mengenalnya. "Untuk apa guru datang ke sini?" ucapnya dingin. Nyai Rusmini mengerutkan dahi, suaranya tajam namun tetap terkendali. "Jangan panggil aku guru, dasar murid sesat. Aku kesini untuk menggagalkan ritualmu, untuk menumbalkan orang-orang tak bersalah. Lepaskan mereka semua, Wage." Pria itu tersenyum miring, namun matanya tetap penuh ancaman. "Jadi guru masih ingat namaku yang lama. Tapi sekarang mereka memanggilku dengan sebutan Doro Prayogo. Aku sudah lama meninggalkan ajaranmu dan lihatlah, kekuatanku kini jauh melampaui yang kau bayangkan." Nyai Rusmini melangkah maju 1 langkah. "Kekuatanmu itu bukan milikmu. Semua yang kau punya berasal dariku, dari ilmu yang kau curi. Dan seperti barang curian lainnya,
suatu hari akan kembali pada pemiliknya. Udara di sekitar mereka bergetar. Kabut di hutan bergolak seperti ombak. Dari dalam rumah, suara rintian samar terdengar. Mungkin para korban yang ditahan untuk dijadikan tumbal. Wage mengangkat tangannya, mengatupkan jari-jari. Tanah di bawah mereka bergetar. Dan dari balik pohon-pohon, 4 sosok hitam, jin-jin pengikutnya melangkah keluar. Kau tidak akan bisa menghentikanku, Nyai. Bahkan para penghuni hutan ini tunduk kepadaku sekarang. Nyai Rusmini tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa besar kekuatanmu yang sesungguhnya. Sekejap kemudian, tanpa aba-aba, pertarungan dimulai. Wage bergerak pertama. Tangannya melesat cepat seperti kilat, mengirimkan gelombang tenaga dalam yang menghantam ke arah Nyai Rusmini. Udara di jalur hantaman itu terbelah, menimbulkan suara seperti cambukan keras. Namun, Nyai Rusmini hanya menggeser kakinya sedikit, membuat serangan itu meleset. Ia membalas dengan hentakan telapak tangan ke tanah, membuat debu dan kerikil berterbangan, lalu membentuk pusaran angin yang mendorong Wage mundur 2 langkah. Jin-jin di sekitar mereka mendesis, mata merah mereka berkilat, tapi tidak ada yang berani masuk ke tengah. Mereka tahu pertarungan ini adalah urusan 2 manusia sakti yang bahkan para makhluk halus pun segan. Wage mengeluarkan suara tawa pendek. Masih gesit rupanya, tapi kau tidak tahu, aku punya cara untuk menaklukkanmu. Nyai Rusmini hanya menjawab dengan langkah maju. Kedua telapak tangannya bergerak cepat, membentuk rangkaian jurus yang mengunci pergerakan lawan. Dalam beberapa jurus saja, Wage mulai terdesak. Ilmu yang ia pakai memang dasarnya berasal dari Nyai Rusmini, sehingga setiap gerakan, setiap kelemahannya sudah dibaca. Hingga pada suatu momen, Nyai Rusmini berhasil memutar pergelangan tangannya, menyentuh dada Wage, dan mengalirkan tenaga dalam yang membuat tubuh Wage terpental beberapa meter, menghantam tiang beranda rumah. Wage terbatuk keras, darah segar keluar dari mulutnya. Nyai Rusmini melangkah mendekat, siap menghabisinya. Namun tiba-tiba, dari balik kegelapan di sisi rumah, 4 sosok lain muncul. Mereka bukan jin, melainkan para tentara Belanda bertubuh tinggi besar, berseragam lengkap, dan masing-masing membawa senjata api panjang. Tanpa suara, mereka langsung menyergap Nyai Rusmini dari belakang. 2 orang memegang tangannya, 1 lagi mengunci lehernya, dan yang terakhir menodongkan senapan ke kepalanya. Nyai Rusmini meronta, namun genggaman para prajurit itu luar biasa kuat. Tubuh mereka kekar, otot-ototnya mengeras seperti baja, dan mereka bergerak serentak, terlatih seperti pasukan khusus. Lepaskan aku, bentak Nyai Rusmini. Wage berdiri lagi, menyeka darah dari sudut bibirnya. Wajahnya kini penuh kemenangan. Kau pikir aku akan melawanmu sendirian? Tidak, Nyai. Aku belajar dari kekalahan masa lalu, dan sekarang aku punya sekutu yang jauh lebih mematikan dari jin-jin hutan ini. Nyai Rusmini menatap tajam. Kau bersekutu dengan penjajah. Kau benar-benar sudah hilang arah, Wage. Wage hanya terkekeh. Sebut aku Ndoro Prayogo. Lihatlah, mereka ini lebih patuh dari murid manapun. Salah satu prajurit menoleh ke Wage dan berkata dalam bahasa Belanda yang kaku. Apakah kita akan menghabisinya, Tuan Prayogo? Wage mengangguk pelan. Ya, bawa dia. Kita akan urus sisanya di tempat ritual. Tanpa banyak bicara, para prajurit itu menyeret Nyai Rusmini pergi ke arah hutan yang lebih gelap. Jin-jin penjaga hanya berdiri menonton, tak berani melawan perintah kedua tuannya. Di depan rumah itu, Wage berdiri tegak, menatap punggung gurunya yang kini tertawan. Selamat tinggal, Guru. Kau akan menjadi bagian dari pengorbanan yang lebih besar. Selamatkan Nyai Rusmini. Dia ditangkap tentara bule. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Sentot dan Edi
dalam menyelamatkan Nyai Rusmini dari cengkraman para tentara Belanda. Seperti apa kisah selanjutnya? Kita simak pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe yang belum. Jangan lupa juga untuk tuliskan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.